Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Lause di Sekolah Minggu GKY Palembang. Hari ini adik-adik akan belajar bersama Sekali dan juga Lause Syung. Dan hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lause mau tanya. ini apa Lause? Iya, adik-adik masih ingat minggu kemarin kita ada perayaan apa ya? Ayo, apa? Coba ingat-ingat lagi minggu lalu, adik-adik. Coba kita dengerin Lause. Oh, benar. Ada yang jawab tuh Lause, pada bilang kita perayaan HUT katanya Lause. HUT apa ya? HUT apa ya? HUT Komisi Anak yang ke-37. Nah, langsung mau tanya nih. Adik-adik di rumah masih ingat nggak temanya apa? Ayo, yang ikut ibadah harusnya pasti ingat nih. Coba kasih tahu Lause, apa ya temanya ya? Iya, benar. Wah, benar. Apa temanya yang adik-adik bilang Lause? I love my church. Iya, minggu kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara kita mengasihi gereja tempat kita beribadah. Salah satunya dengan apa, Lause? Dengan cara setia beribadah. Sama seperti adik-adik nih hari ini. Tepat di jam 9, adik-adik semua sudah duduk manis untuk siap-siap beribadah. Wah, hebat sekali. Iya. Oke, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Langsung undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, tadi di doa Lause Syung bilang kita tuh punya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik itu juga adalah Tuhan yang penuh kasih nih adik-adik. Dan kabar baiknya adalah kasihnya itu tuh bukan cuma untuk kita, tetapi untuk semua ciptaan yang ada di alam semesta. Ya adik-adik ya, burung-burung juga menikmati kasih Tuhan. Tumbuh-tumbuhan juga menikmati kasih Tuhan. Ya, jadi mari sama-sama langsung aja kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Semesta Bernyanyi. Biarlah kita mau sama-sama memuji Tuhan yang penuh dengan kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tercipta karyanya.
Tuhannya Lause ya. Lagunya indah sekali nih, bilang kalau hanya Tuhanlah yang layak untuk kita puji. Iya benar, Lause. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh mempersiapkan hati dan pikiran. Boleh juga siapkan Alkitabnya adik-adik, karena kita akan membaca juga firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lause ajak kita semua boleh menaikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami menikmati kasih Tuhan sehingga kami boleh ada di sini, kami boleh beribadah dan memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk tenang dan mendengarkan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, mari kita bersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Lause mau tanya nih, adik-adik Sekolah Minggu GKY Palembang, apakah kalian mengasihi Tuhan dan Allah kita? Wah, tentu Lause yakin adik-adik semuanya, kita semuanya mengasihi Tuhan Allah kita ya. Nah, namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalian juga mengasihi saudara-saudara kalian? Apakah kalian juga mengasihi keluarga kalian? Nah adik-adik, tentu ya, selain kita diminta untuk mengasihi Allah, Tuhan kita pun juga diminta untuk mengasihi saudara-saudara kita dan keluarga kita. Cerita hari ini, minggu ini, ada kaitannya mengasihi Allah dan saudara-saudara kita. Ada satu tokoh di Alkitab yang kita akan pelajari dari kisah ini, ya, yaitu Esther. Esther seorang ratu ya, dan juga kita akan pelajari bagaimana Esther sangat mengasihi saudara-saudaranya. Adik-adik boleh buka dari Esther 4 ayat 1 sampai 17. Esther 4 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca, adik-adik perlu ingat dulu nih bahwa Esther itu adalah seorang gadis Yahudi yang tinggal di Persia pada waktu itu. Kemudian Esther dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai, yang pamannya ini bekerja di gerbang istana raja. Kemudian Esther diangkat menjadi ratu oleh Raja Media dan Persia yang bernama Ahasiweros. Dan saat diangkat menjadi ratu, Esther tidak mengungkapkan bahwa dirinya atau identitasnya itu dia adalah seorang keturunan Yahudi, adik-adik ya. Jadi itu adalah hal-hal penting yang kita perlu ingat sebelum kita membaca kisah tentang Esther. Nah adik-adik, di Esther 4 dari ayat 1 sampai 17 ini
di awal, di ayat pertama, kedua, ketiga ya, menceritakan bahwa pada saat itu Mordekai, pamannya Ester, mengetahui bahwa akan ada orang yang mengancam bangsa Yahudi. Ada orang yang akan membunuh bangsa Yahudi, ya. Nah, kemudian Ester meminta seseorang untuk kemudian bertanya nih kepada pamannya, ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena Ester tidak tahu akan hal itu. Ester belum tahu akan isu tersebut. Jadi akhirnya Ester memanggil Hatah, ayat kelima, dan seorang sida-sida raja, dan kemudian Hatah tersebut bertanya kepada Mordekai. Dan melalui Hatah, Mordekai menyampaikan pesan adik-adik untuk Ester. Ya, nah, apa pesan yang mau disampaikan? Apa pesan Mordekai untuk dilakukan Ester? Gitu ya. Jadi tadi ya, Ester adalah keponakannya Mordekai gitu ya. Mordekai adalah pamannya, dan Ester sama Mordekai ini sama-sama orang Yahudi, adik-adik ya. Nah, akhirnya Ester diminta oleh Mordekai untuk menghadap raja. Ester diminta ya supaya Ester menghadap raja. Untuk apa? Untuk membela saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya siapa? Saudara-saudaranya adalah bangsa Yahudi, adik-adik. Nah, tetapi ini bukan masalah yang mudah buat Ester. Kenapa? Karena pada waktu itu untuk menghadap raja itu bukan main-main ya. Jangan seperti kita mungkin kan ngadep raja, Bu. Raja kan suaminya sendiri ya, tinggal datang aja ngomong. Bukan ya. Jadi menghadap raja waktu itu nggak bisa main-main dan tidak bisa sewaktu-waktu ya. Nah, ketika seseorang menghadap kepada raja tanpa diundang, maka orang tersebut harus siap dengan hukuman mati. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, maka adik-adik, Ester sangat dilema. Ester bingung. Kalau sekarang saya menghadap raja tanpa raja mengundang saya, maka bisa saja saya mati, gitu ya. Tetapi kalau Ester tidak menghadap raja, bangsa Yahudi atau saudara-saudaranya semua bisa musnah. Ya, semua bisa mati oleh karena ada yang mengancam tersebut, ada yang mengancam untuk membunuh, untuk memusnahkan. Nah, akhirnya adik-adik, Ester karena sangat mengasihi bangsanya, mengasihi saudara-saudaranya, bangsa Yahudi, maka akhirnya Ester menyampaikan pesan ya lagi kepada Hatah untuk disampaikan ke Mordekai dan ke bangsa-bangsa, ke saudara-saudaranya. Ester pesannya adalah, jadi oke, saya setuju gitu ya, saya akan menghadap raja, tetapi mohon bantu saya, mohon doakan saya, dan mari kita berpuasa. Supaya apa? Supaya Allah melindungi, supaya Allah bisa memberikan kemampuan Ester berbicara kepada raja, dan juga Ester bisa selamat ketika menghadap raja, Ester tidak dihukum mati. Seperti itu adik-adik. Dan akhirnya singkat cerita, Ester menghadap raja dan raja berkenan. Wah, jadi bukan sesuatu yang sering gitu ya, raja berkenan gitu tanpa diundang. Ester menghadap dan raja berkenan. Raja akhirnya mendengarkan apa permintaan Ester, bahwa bangsa Yahudi akhirnya tidak jadi dimusnahkan oleh Haman. Dan justru menariknya, justru Haman lah yang tadinya mau memusnahkan bangsa Yahudi, justru Haman yang dihukum oleh raja. Oleh karena niat buruknya, oleh karena niat jahatnya, justru Haman yang dihukum oleh raja, dan bangsa Yahudi, saudara-saudaranya Ester selamat. Saudara-saudaranya Ester tidak jadi dimusnahkan. Itu semua karena keberhasilan Ester memohon, menyampaikan pesan kepada raja, memberanikan diri
ya, mewakili bangsa Yahudi, mewakili saudara-saudaranya. Ester berani menghadap ke raja supaya raja menyelamatkan. Nah, adik-adik, Ester adalah ratu yang sangat baik yang bisa kita teladani. Dari salah satu kisah hari ini yang bisa kita teladani adalah seperti halnya Ester yang mengasihi saudara-saudaranya, yang mengasihi keturunan Yahudi yang adalah saudaranya. Maka adik-adik juga diingatkan untuk selalu mengasihi saudara-saudara adik-adik. Jangankan yang dekat, saudara yang jauh, saudara seiman, kita pun juga harus kasihi, ya. Nah, Ester tidak hanya sekedar mengasihi, tapi Ester juga rela berkorban. Nah, kita tahu adik-adik, tadi Ester diceritakan bahwa dia juga bergumul ya, untuk menghadap kepada raja. Ya, dia takut nanti akhirnya raja tidak berkenan dan akhirnya Ester dibunuh, takut ya. Nah, artinya Ester rela berkorban untuk saudara-saudaranya. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mengasihi saudara, maka kita harus rela berkorban juga. Nah, adik-adik, kita bisa melakukan banyak hal ya dalam rela berkorban untuk saudara-saudara kita. Langsung kasih contoh, kita bisa mengorbankan waktu, adik-adik bisa mengorbankan waktu untuk apa? Jangan hanya sendiri main games di kamar gitu ya, tapi adik-adik mengorbankan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Ya, atau adik-adik bisa mengorbankan tenaga untuk melayani anggota keluarga jika ada yang sakit. Ya, adik-adik juga bisa nih memberikan pengorbanan dalam bentuk gift, pemberian. Ya, adik-adik bisa menyisihkan uang, kemudian adik-adik bisa menyimpan, mengumpulkan, dan nanti ketika ada mama, papa, atau dedek, koko, cece yang ulang tahun, adik-adik bisa berikan hadiah gitu ya, bentuk kasih sayang kita. Dan yang terpenting adalah ini juga merupakan salah satu perintah Tuhan. Tidak hanya kita harus mengasihi Tuhan, tetapi kita harus mengasihi saudara kita, keluarga kita, ya. Kita harus mewujudkan kasih itu dengan rasa pengorbanan, dengan kita memberikan perhatian yang tulus kepada mereka. Nah, ada ayat hafalan hari ini juga yang berkaitan dengan tema ini, bahwa jika kita mengasihi Allah Bapa kita, maka sudah seharusnya kita mengasihi saudara kita. Ada kaitannya ya dengan yang langsung sampaikan tadi. Nah, ayat hafalannya dari 1 Yohanes 4 ayat 21b. 1 Yohanes 4 ayat 21b bunyinya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Adik-adik boleh hafalkan ayat ini, dan nanti di Google Meet boleh disampaikan ya ayat hafalannya, dihafalin. Oke? Nah, sekian cerita dari Lause. Semoga kita bisa belajar dari kisah Ester ini untuk mengasihi dan berkorban bagi saudara-saudara kita. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati adik-adik sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara-saudara keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu boleh tercurah dan firman Tuhan boleh terus tertanam dalam hati adik-adik sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya yang tadi dibawakan oleh Lause Rima. Hari ini kita sama-sama belajar dari Ester yang kita bisa lihat nih bahwa dia mengasihi saudara sebangsanya sehingga akhirnya dia bisa dan dia mau berkorban. Walaupun kita tahu ya rela berkorban itu susah dan mungkin menakutkan, tetapi seperti yang Ester lakukan, kita juga sama-sama
mau rela berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya adik-adik ya, seperti firman Tuhan yang akan kita hafalkan juga di minggu ini, yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke, adik-adik jangan lupa dihafalkan dan direkam nanti. Boleh dikirimkan ke lause kelas masing-masing. Betul, lause tunggu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk kasih Tuhan yang kita nikmati setiap hari, kita mau sama-sama memberikan persembahan kita. Ya, walaupun keadaannya terbatas, tetapi adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk bantu. Gimana caranya lause? Iya, adik-adik boleh tolong papa mama transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini nomornya. Atau adik-adik boleh minta tolong papa mama scan QR code yang ada di bawah sini. Boleh juga adik-adik titipkan uangnya ke papa mama. Kalau papa mamanya datang ke gereja beribadah, papa mama boleh memberikannya ke gereja. Oke, kita akan memberikan persembahan adik-adik sambil menaikkan sebuah pujian lause. Pujian apa ya lause? Pujiannya adalah bawa persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Berdoa untuk persembahan dan berdoa untuk selesai ibadah pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa adik-adik, masih ada apa lause? Setelah ini kita masih punya Google Meet. Nanti di sana adik-adik bisa ketemu sama lause-lause dan juga teman-teman. Oke, nah, lause akan pimpin ya doa. Adik-adik di rumah lipatkan tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun masih secara online. Tuhan, saat ini kami juga telah mendengarkan firman Tuhan dan telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini. Dan kami juga berdoa untuk pertemuan kami di Google Meet. Kiranya kami boleh saling mendoakan dan saling sharing tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai loh. Kita mau ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.